Shalom para sahabat, jumpa kembali bersama saya Atta Sorimunggu dari The Rapture Ministry dalam sesi inspirasi. Pada sesi inspirasi ini saya hendak membagikan kepada kita tentang dosa anggota tubuh. Bila pada sesi inspirasi sebelumnya saya telah menyoroti dan membagikan kepada kita tentang dosa hati, maka pada sesi inspirasi kali ini saya hendak menyoroti dan menyampaikan kepada kita tentang dosa anggota tubuh. Tentunya saya tidak akan membahas di sini semua anggota tubuh kita secara detail. Saya hanya menyoroti 3 bagian yang menurut saya sangat berpotensi untuk mencemarkan kehidupan kita. Yang pertama adalah dosa lidah atau dosa mulut. Lalu yang kedua adalah dosa mata. Dan yang ketiga adalah dosa alat kelamin. Saya akan menyoroti ketiga anggota tubuh ini karena ketiga anggota tubuh ini mendapat sorotan daripada firman Tuhan, dan ketiga anggota tubuh ini kemudian berpotensi untuk melakukan dosa dan mencemarkan seluruh kehidupan kita. Saya tidak sedang mengatakan bahwa kaki, tangan juga tidak melakukan dosa, tetapi ketiga hal ini menjadi sorotan daripada firman Tuhan. Baik, saya akan bagikan yang pertama. Yang pertama adalah dosa lidah atau dosa mulut. Firman Tuhan berkata bahwa hendaklah jangan ada perkataan kotor, perkataan kosong dan yang sia-sia dari mulutmu, melainkan ucapkanlah syukur kepada Allah. Tuhan menghendaki kita menggunakan mulut kita untuk mengucapkan hal-hal yang baik, hal-hal yang mulia, hal-hal yang kudus, dan yang membangkitkan semangat bagi orang lain, dan terutama adalah membangkitkan syukur kepada Allah. Itu adalah dosa mulut. Jadi kalau ada orang Kristen yang kemudian menggunakan mulutnya untuk bergosip, untuk menghasut, kemudian untuk memfitnah, untuk menghakimi orang, maka itu adalah pemakaian mulut yang salah. Tuhan menghendaki kita menggunakan mulut kita untuk mengungkapkan hal yang baik, memotivasi, mengucapkan hal-hal yang mulia, dan terutama meninggikan nama Tuhan. Lalu dosa yang kedua adalah dosa mata. Kalau kita melihat kemajuan teknologi sekarang, kita bisa melihat ketika kita mengunjungi sebuah situs misalnya, lalu kita melihat di sana ada iklan-iklan, ada gambar-gambar yang tidak baik, gambar-gambar porno yang tidak pantas dilihat oleh mata. Nah, Tuhan menghendaki kita untuk menggunakan mata kita untuk melihat hal yang baik, hal-hal yang mulia, hal-hal yang kudus. Ketika kita membuka situs misalnya, sebuah situs atau ketika kita membuka internet, ketika kita menemukan gambar-gambar yang tidak pantas, lalu apa kemudian respon kita? Tuhan menghendaki kita untuk berkata tidak pada gambar-gambar seperti itu, karena Tuhan menghendaki mata kita kudus, melihat hal yang baik, hal-hal yang mulia, dan hal-hal yang berkenan kepada Allah. Lalu dosa yang ketiga adalah dosa alat kelamin. Saya berharap kita berpikir positif tentang dosa ini. Dosa ini berhubungan dengan dosa hawa nafsu, dosa perzinahan, dosa percabulan. Dosa yang satu ini bukan saja menjatuhkan para laki-laki atau anak muda, tetapi kaum perempuan juga. Mereka jatuh ke dalam dosa masturbasi, onani, melihat hal yang porno oleh karena tidak ada penguasaan diri terhadap hawa nafsu. Bahkan dosa ini tidak hanya melanda para jemaat biasa, bahkan hamba Tuhan banyak jatuh oleh salah satu dosa ini. Dosa percabulan, dosa perzinahan, dosa hawa nafsu. Tuhan mau kita menggunakan alat kelamin kita dengan cara yang kudus, dengan pasangan yang syah dan yang resmi. Dan juga kemudian Tuhan tidak menghendaki kita menggunakannya seperti hewan dengan secara liar. Kita harus menggunakannya dengan teratur. Pada sesi inspirasi ini kelihatannya dosa-dosa yang saya ulas adalah bukan dosa-dosa yang bahkan tidak dianggap orang sebagai dosa. Tetapi ketahuilah, firman Tuhan katakan bahwa kita harus kudus, kita harus tidak bercacat. Saya mau katakan seperti ini, bahwa tidak perlu kita melakukan pembunuhan. Dengan dosa yang tadi, kita melihat hal yang porno, atau mengucapkan hal-hal yang sia-sia, berkata-kata kotor, bercanda dengan cara-cara yang tidak pantas, lalu kemudian kita melakukan onani, masturbasi, itu sudah cukup mencemarkan kehidupan kita dan membuat hidup kita tidak layak bagi Tuhan. Pada hari-hari terakhir ini menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Seperti Paulus katakan, aku menguasai tubuhku seluruhnya, menguasai seluruhnya, supaya aku kedapatan tidak bercacat ketika Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Kiranya sesi inspirasi ini dapat menginspirasi kita para sahabat untuk kemudian menguasai seluruh kehidupan kita, anggota tubuh kita, bagi hormat dan kemuliaan Allah. Tuhan menghendaki kita untuk menggunakan anggota tubuh kita menjadi senjata-senjata kebenaran dan bukan senjata-senjata kelaliman. Demikianlah sesi inspirasi kita pada kesempatan
kali ini para sahabat. Nantikan saya kembali pada sesi inspirasi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita berlimpah-limpah. Salam The Rapture.